Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai rahasia persamaan akuntansi. Nama saya adalah Hari Suganda. SE AK CPA CA BKP, sarjana akuntansi bersertifikat Certified Public Accountant, di mana dengan sertifikasi ini saya menjadi seorang akuntan publik yang bisa memberikan opini atas laporan keuangan. Chartered Accountant, di mana saya sebagai seorang akuntan yang terdaftar dan terregister di IAI. Kemudian BKP, bersertifikat konsultan pajak. Dengan sertifikasi ini, saya bisa menjadi wakil dari wajib pajak dalam rangka menyelesaikan kewajiban maupun adanya dispute perselisihan antara wajib pajak dengan kantor pajak. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan, karena ini masa pandemi, jangan lupa untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Sebaiknya saya buka dulu biar lebih jelas. Baik, rahasia dari siklus akuntansi ini kenapa saya berikan video tersendiri, karena ini adalah hal yang sangat penting, di mana kemampuan seseorang dalam akuntansi justru terletak bagaimana dia memahami dari persamaan akuntansi. Nah, untuk yang pertama saya akan ingatkan kembali mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi, sebagaimana kita ketahui, itu dimulai dari bukti transaksi, kemudian kita akan melakukan jurnal dari hasil analisa atas bukti transaksi, kemudian jurnal ini akan diposting ke ledger. Jadi justru disinilah kekuatan daripada akuntansi. Kalau kita sudah mampu melakukan analisa atas bukti transaksi dan membuat jurnal, karena posting hanya pemindahan dari jurnal ke dalam masing-masing buku besar. Kemudian dari sini menghasilkan apa yang menjadi tugas bagian accounting, yaitu laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, laporan arus kas, laporan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan atau CAL. Kemudian di sini ada yang namanya sub ledger, di mana sub ledger ini adalah untuk mengontrol pos-pos tertentu. Misalnya pos piutang, kalau dalam ledger ini yang lari ke laporan keuangan adalah total piutang, sedangkan di sini adalah rincian buku besar masing-masing dari customer, atau juga untuk pos hutang sisi kredit neraca itu adalah rincian daripada pos-pos hutang ke supplier mana aja, atas invoice berapa, tanggal berapa, nilai dan kuantitasnya seperti apa. Berikut juga mutasi dari pembayarannya. Nah, sebagai akhir daripada output akuntansi adalah laporan keuangan. Nah, ketika kita berbicara mengenai akuntansi, tidak lain kita berbicara mengenai perusahaan, bahkan dimulai dari berdirinya perusahaan. Misalnya, si A dan si B dan si C bersepakat untuk membuat suatu perusahaan, maka hal pertama yang mereka bicarakan adalah modal. Oleh karena itu, persamaan akuntansi yang pertama itu aset sama dengan modal. Jadi, apa yang si pemegang saham, si pendiri perusahaan serahkan sebagai modal di dalam perusahaan, itu adalah aset perusahaan. Kemudian pembicaraan berikutnya mereka itu adalah bagaimana usaha mereka mendapatkan
untung. Tujuan mereka mendirikan perusahaan adalah mendapatkan untung. Dan untung itu sendiri tidak lain adalah selisih antara income dan expense. Sehingga persamaan akuntansinya menjadi modal ditambah income dikurangi expense. Nah, dalam rumusan matematik, minus di sini pindah ke sini, maka akan menjadi aset plus expense sama dengan modal plus income. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu dari usaha, ketika perusahaan ternyata memerlukan pengembangan atau penyerapan pasar, ketika modalnya terbatas, maka mereka akan melakukan yang namanya hutang. Sehingga persamaan akuntansinya menjadi aset ditambah expense sama dengan modal ditambah income ditambah hutang. Nah, dalam dunia akuntansi, aset dan expense, debit, modal, income, dan hutang, kredit. Mengandung arti bahwa semua pos-pos aset dan expense, saldo normalnya adalah debit. Semua pos-pos modal, income, dan hutang, saldo normalnya adalah kredit. Ini harus diingat. Dari dalam dunia akuntansi, tidak lebih dibagi dalam 5 bagian besar: aset, expense, modal, income, dan hutang. Nah, setelah kita tahu bahwa aset saldo normalnya debit, maka ketika kita melakukan analisa atas bukti transaksi untuk kita buatkan jurnalnya, kita harus menganalisa dalam setiap bukti transaksi itu pos apa yang terlibat. Kemudian pos itu apakah ditambah atau dikurang. Nah, karena aset adalah saldo normalnya debit, maka ketika pos aset dalam suatu bukti transaksi dia itu ditambah, maka jurnalnya disimpan di sebelah debit. Ketika dia dikurang, simpan di sebelah kredit. Demikian juga untuk pos expense, di mana pos expense itu saldo normalnya debit, maka ketika analisa atas bukti transaksi itu expense-nya ditambah, maka jurnalnya akan disimpan di debit. Kemudian kalau dia dikurang, disimpan di sebelah kredit. Sebaliknya untuk pos modal, income, dan hutang, maka ketika modal itu ditambah, maka kita akan simpan di sebelah kredit. Dan ketika modal itu dikurang, maka disimpan di sebelah debit. Demikian untuk income, yang saldo normal kredit, maka ditambah di sebelah kredit, dikurang di sebelah debit. Hutang juga demikian. Nah, inilah rahasia dari persamaan akuntansi. Jadi kita balik lagi ke siklus akuntansi, bahwa dunia akuntansi, ketika kita akan mengeksekusi sesuatu, maka kita harus melakukan analisa atas bukti transaksi tersebut. Kemudian kita melakukan jurnal. Untuk melakukan jurnal, pos apa saja yang terlibat, kemudian bagaimana perlakuan atas pos itu di debit atau di kredit. Lakukan analisa dengan rahasia persamaan akuntansi ini. Contoh misal, ditemukan atau ada bagian finance, bagian accounting menerima bukti kwitansi pembayaran iuran lingkungan. Saya hapus ini. Kwitansi atas iuran lingkungan. Katakanlah dibayar ke Pak RT itu sebesar Rp500.000 untuk iuran lingkungan bulan Agustus. Maka kita akan analisa apa yang terlibat. Pertama yang terlibat adalah pos
kas, di mana dilakukan pembayaran iuran lingkungan secara kas. Kas ini adalah kelompok aset. Aset di dalam kasus ini ditambah atau dikurang? Ternyata kasnya keluar, berarti kas dikurang. Maka pos aset ini di jurnalnya karena dia dikurang akan disimpan di sebelah kredit. Pos apa lagi yang terlibat? Iuran langganan, iuran lingkungan. Iuran lingkungan berarti biaya. Maka di sini adalah pos expense, biaya lingkungan. Nah, biaya lingkungan ini adalah kelompok expense. Expense-nya ditambah atau dikurang? Expense ini yang tadinya tidak ada menjadi ada, maka expense-nya ditambah. Karena expense ini ditambah, maka di jurnalnya di sebelah debit. Sehingga eksekusi atas kwitansi iuran lingkungan ini, jurnalnya adalah debit, biaya lingkungan sebesar 500.000. Kemudian kreditnya adalah kas kecil sebesar 500.000. Inilah jurnalnya. Jadi yang kita akan lakukan dalam proses atau tugas kita dalam akuntansi adalah melakukan analisa atas bukti-bukti transaksi sebagaimana siklus akuntansi. Kemudian kita akan melakukan jurnal. Nah, lakukanlah jurnal dengan melakukan analisa atas bukti transaksi dengan mengingat dari rahasia persamaan akuntansi. Jadi, pos apa yang terlibat dalam suatu bukti transaksi itu kita analisa dan kita kelompokkan apakah aset, expense, modal, income, atau hutang. Yang pertama. Yang kedua, apakah pos itu ditambah atau dikurang? Kalau itu pos aset dan dia ditambah, maka simpan jurnalnya di sebelah debit. Demikian sebaliknya. Saya kira itu, dan harus diingat bahwa rahasia persamaan akuntansi itu sangat penting untuk kita bisa membuat jurnal. Kalau kita sudah bisa membuat jurnal dengan lancar, maka proses berikutnya adalah mudah. Demikian juga seandainya proses pembukuan, pencatatan laporan keuangan dengan menggunakan software, maka poin yang paling penting dan aktivitas yang akan kita lakukan adalah membuat jurnal, menginput jurnal atas bukti transaksi, posting, penyajian laba rugi, neraca dan lain sebagainya. Itu sistem yang akan melakukannya. Jadi sangatlah penting untuk kita menyadari bagaimana membuat jurnal dan bagaimana memahami rahasia persamaan akuntansi. Kemudian dari 5 bagian ini, dari 5 bagian akuntansi ini, karena ujungnya kita akan membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, maka yang akan disajikan di neraca itu adalah pos aset, hutang, modal, kemudian lari ke laba rugi itu adalah income dikurang expense. Saya kira itu bagian part 1 dari cara mudah belajar akuntansi. Silakan ikuti setiap bagiannya agar pemahamannya komprehensif. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah terhindar dari COVID-19. Kembali, jangan lupa prokes, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan pakai sabun. Selamat siang, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.